Nah, kita masuk nih ke masalah klasik berikutnya. Petani kita itu bergantung banget sama jasa tengkulak yang beli produk mereka pas panen dengan harga murah, terus jual sebagai perantara dengan markup harga yang besar. Keberadaan tengkulak ini emang sering dipandang negatif ya, soalnya mereka tuh suka minjemin modal gitu ke petani dengan beban bunga yang tinggi banget. Dan ujung-ujungnya mereka juga yang ngambil hasil produksi petani dengan harga murah. Nah, sampai sini mungkin kamu heran nih, kenapa sih masih banyak petani yang mau-maunya aja kerja sama bareng tengkulak? Sebetulnya alasannya simpel sih, karena petani ini nggak punya banyak pilihan. Seringkali tengkulak adalah satu-satunya pihak yang bisa diandelin petani buat mereka tuh bisa pinjem modal sekaligus buat jual produknya. Fakta di lapangan, tengkulak inilah yang berani jemput bola dengan ngedatangin petani langsung sambil bawa truk besar pas musim panen. Buat para petani yang nggak punya kendaraan dan juga kesulitan gitu ya buat jual produknya ke pasar, tengkulak ini tuh bisa jadi pembeli siaga yang siap beli hasil produk mereka. Jadi banyak petani yang mikir ya daripada nambah biaya lagi nih buat transportasi, mending jual langsung aja mumpung ada yang mau nyamperin. Ditambah lagi tengkulak juga berani ngeborong semua hasil panen para petani, berapapun skala produksinya. Ini tuh memudahkan petani ya ketimbang susah-susah jual di pasar yang bisa jadi lama lakunya atau jualan ke pedagang besar yang cuma nerima penjualan skala besar doang. Faktor lainnya juga nih, para petani ini tuh juga seringkali terjerat utang. Soalnya para tengkulak inilah yang berani minjemin uang ke petani buat mulai proses pertanian. Jadinya petani wajib ngejual hasil panennya ke tengkulak yang udah dipotong bunga pinjaman modal. Jadi di sini juga nih ironisnya. Di satu sisi tengkulak tuh jadi pihak yang selalu ngebantu petani buat nyerap hasil panen. Tapi di sisi lain mereka juga ya yang mengeksploitasi petani dengan bunga tinggi. Atau harga jual yang rendah banget sampai profitnya tuh kecil banget buat para petani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dela Pratiwi. Saya adalah mahasiswa program studi agribisnis dari kelas C dengan NIM 230321100147. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atau reaksi terkait suatu masalah pertanian yang sudah ditampilkan pada video sebelumnya. Tanpa lama-lama, mungkin langsung saja saya akan memberikan tanggapan atau reaksi dan juga solusi dari permasalahan pertanian yang dihadapi dan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dapat disimpulkan dari video sebelumnya bahwa di sini wawasan petani terhadap pemasaran hasil pertanian itu masih kurang karena di sini petani masih memanfaatkan atau lebih mengutamakan jasa tengkulak dalam pemasaran hasil pertaniannya atau dalam penjualan hasil pertaniannya. Hal ini pun juga disebabkan karena petani itu belum memiliki sarana prasarana yang memadai dalam pendistribusian atau pemasaran hasil pertanian, khususnya pada petani berskala kecil atau petani desa. Nah, sehingga petani ini lebih memanfaatkan jasa tengkulak yang dimana pada masa panen itu para tengkulak itu akan menghampiri petani seperti itu. Dan juga di sini tengkulak itu membuka pinjaman bagi para petani yang kurang modal dengan jaminan di saat masa panen nanti hasil dari panennya itu dijual ke tengkulak dengan harga yang murah atau dengan potongan harga dengan maksud digunakan untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh tengkulak kepada petani beserta bunganya. Nah, hal ini juga menyebabkan bahwa keuntungan petani itu tidak seberapa karena hasil panennya itu digunakan untuk membayar pinjaman pada tengkulak dan juga beserta bunganya yang tak sedikit. Jadi di sini petani istilahnya hanya mendapatkan hasil uang itu yang sedikit karena itu tadi digunakan untuk membayar pinjaman beserta bunganya kepada tengkulak. Dari permasalahan sebelumnya yang sudah saya sampaikan, saya memiliki beberapa solusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai penyelesaian dari masalah tersebut, yaitu untuk solusinya dengan mengadakan workshop seputar pemasaran hasil pertanian, yang diharapkan dari workshop ini para petani bisa menambah wawasannya terkait pemasaran hasil pertanian dan juga tidak bergantung pada jasa tengkulak lagi. Nah, setelah implementasi dari workshop pemasaran hasil pertanian ini berhasil, bisa dimasukkan atau bisa diberikan wawasan lagi terkait pemasaran melalui online atau melalui e-commerce dan juga marketplace lainnya.
Nah, diharapkan di sini juga digitalisasi petani itu meningkat dan juga pemasaran hasil pertanian itu bisa semakin luas dan juga rantai dari pemasaran itu bisa sedikit terpotong dan tidak terlalu panjang seperti pada umumnya. Dan juga dari solusi ini ada hal yang perlu ditekankan, yaitu terkait pendekatan kepada petani supaya workshop atau penyuluhan terkait pemasaran pertanian itu dapat diterima oleh petani dengan baik dan juga bisa diimplementasikan atau dipraktekkan oleh petani. Seperti itu. Dan juga di sini selain dari solusi-solusi yang saya sampaikan tadi, di sini kita harus juga memastikan bahwa petani itu mudah untuk mendapatkan informasi seputar pemasaran hasil pertanian seperti harga komoditas, permintaan konsumen, dan lain sebagainya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan terkait reaksi atau tanggapan saya mengenai permasalahan pertanian, yaitu terkait kurangnya wawasan petani terhadap pemasaran hasil pertanian dan juga solusi yang saya berikan untuk bisa mungkin bisa membantu dalam permasalahan tersebut. Saya harap juga di sini petani semakin mengerti dan juga semakin bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu mulai dari cara pemasarannya dan lain sebagainya. Semoga para petani bisa selalu sejahtera dan bisa semakin meningkat wawasannya agar bisa menjadi pertanian yang maju. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini terkait tanggapan atau reaksi saya terhadap salah satu masalah pertanian dan juga pemberian solusi terhadap masalah tersebut. Apabila ada yang kurang berkenan atau dirasa saran saya kurang tepat, saya mohon maaf, dan juga saya harap saran ini memang benar-benar bisa membantu dan dapat diimplementasikan supaya dapat membantu para petani di Indonesia. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.